yang tidak hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Baqarah yang pada malam ini kita sampai pada ayat 106, di mana dalam ayat Al-Baqarah 106 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Tidaklah kami membatalkan, menghapus ayat ataupun menghilangkannya, melupakannya, kecuali kami akan datangkan dengan ayat-ayat yang lebih baik daripadanya ataupun semisalnya. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu? Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas salah satu ayat yang berbicara tentang penghapusan ayat-ayat Al-Quran, atau Allah Subhanahu wa taala membatalkan ayat, mengganti ayat satu dengan ayat yang lain, sehingga ayat tersebut dilupakan, tidak pernah lagi muncul, tidak terbaca. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada ataupun semisalnya. Dan ini kita diingatkan kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha Mampu, ala kulli syai'in qadir. Bila kita sadar, bila kita memahami bahwasanya Allah adalah Zat maha segalanya, maka termasuk di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk berubah, mengganti, melupakan ayat dan menghapus ayat, mengganti dengan semisalnya, merubah dengan sesuatu yang lain yang lebih baik daripadanya. Karena apa? Karena Allah adalah Zat yang maha segala sesuatu, maha mampu. Maka dalam ayat ini adalah memberikan penjelasan terhadap ayat yang sebelumnya. Jikalau ayat sebelumnya Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman agar tidak memanggil Nabi dengan perkataan apa? La taqulu ra'ina. Padahal kalimat ra'ina sudah pernah diucapkan, sudah sering dipanggil. Wahai Rasulullah, ra'ina, lihatlah kami, pandanglah kami, tataplah kami, dengarkanlah kami. Ini yang sudah terbiasa diucapkan. Bahkan orang-orang Yahudi mengejeknya dengan kalimat ini, maka Allah ganti. Allah ganti dengan yang serupa atau yang lebih baik daripadanya, yaitu perkataan unsurna. Wahai Rasulullah, mohon lihatlah kami, minta sediakanlah waktunya untuk kami, mohon sebentar dengarkan kami, unsurna. Maka hal ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Allah berhak untuk itu semua, mengganti ayat, memerintah ayat, merubah ayat, merubah hukum, merubah syariat, menentukan syariat. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Anallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Mampu atas segala. Dan di sini ayat ini menetapkan
kepada kita bahwasannya nasakh itu terjadi. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengingkari syariat nasakh, membatalkan hukum, mengganti ayat, merubah ayat. Itu bagi Allah mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Allah mengganti ayat. Mereka berlandasan dengan logika. Kalau Allah mengganti ayat, berarti sebelumnya salah. Sebelumnya keliru berarti. Ini logika mereka. Berarti Allah itu bodoh. Tadinya salah, kemudian diganti. Ini logika mereka. Sehingga orang-orang Yahudi mereka menolak nasakh, penggantian ayat, merubah hukum, berubahnya syariat, itu semua ditolak oleh bangsa Yahudi. Kalau semua agama sesatu datang dari Allah, sejak zaman Nabi Adam hingga nabi-nabi mereka itu hakikatnya turun dari Allah, kenapa harus diganti syariatnya? Kenapa hukumnya berubah? Yang tadinya dilarang jadi boleh, yang jadi boleh dilarang. Ibadah diganti dengan ibadah yang lain. Tata caranya berubah. Berarti Allah bodoh, kata mereka. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dengan segala zat yang maha suci atas apa yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan, yang mereka tuturkan. Allah maha mengetahui. Dan perubahan-perubahan itu sudah Allah ketahui. Dan perubahan-perubahan tersebut sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Bahwasanya syariat Nabi Adam seperti ini, nanti di zaman syariat Idris seperti ini, di zaman syariat Nabi Nuh seperti ini, Allah sudah maha mengetahui. Dan Allah menurunkan syariat sesuai dengan latar belakang masing-masing. Latar belakang, situasi, kondisi, zaman, waktu, keadaan. Allah melihat itu semua. Tentu kita paham zaman Nabi Adam tidak seperti zaman kita. Zamannya Nabi Nuh tidak seperti zamannya Nabi Musa. Di mana Nabi Idris hidup di saat itu tentu berbeda dengan Nabi Ibrahim di saat mereka hidup. Dan Allah sudah menuliskan semua itu. Dan Allah maha mengetahui. Bukan berarti kalau terjadi perubahan berarti sebelumnya salah, setelahnya betul. Bukan masalah salah dan betul. Bukan masalah Allah bodoh, Allah maha mengetahui. Tadinya tidak nampak bagi Allah, sekarang nampak bagi Allah. Bukan seperti itu. Karena Allah sekali lagi di akhir ayat ini dijelaskan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mampu. Sehingga terjadinya perubahan-perubahan itu sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Ada hikmahnya. Ini yang kita tidak boleh lupa. Setiap syariat ada hikmah. Ada kebaikan-kebaikannya, ada masalah-masalah. Di mana orang-orang Yahudi menentang dengan hal ini. Kenapa syariat berubah? Kenapa syariat mereka diubah dengan syariatnya Nabi Muhammad? Ini yang lebih besar. Mereka bilang, mereka sangat benci. Kenapa? Bukankah ada Taurat, ada Zabur, ada Injil? Kenapa dirubah lagi dengan Al-Quran? Syariatnya Nabi dari kalangan bangsa Arab, bukan bangsa kami. Ini yang menjadi mereka marah, murka, dengki, iri. Bukankah Taurat, Zabur, Injil mereka sudah baik? Kenapa harus diubah? Kenapa harus diturunkan kitab yang baru lagi? Ibaratnya dipakai. Ya, karena tidak sesuai lagi. Taurat, Zabur, Injil, bahkan barangnya sudah tidak ada.
Injil yang asli tidak ada, semuanya berubah, versi ulamanya masing-masing. Taurat sudah berubah total, kondisi yang asli sudah tidak ada. Zabur apalagi yang lebih dahulu sudah tidak ada wujudnya, tulisannya pun tidak ada sehelai itu. Sudah mereka ubah semua dengan tangan-tangan para pendeta mereka. Yang hanya tersisa adalah Al-Quran Al-Karim. Innahu latanzilu Rabbil Alamin, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan dari sisi Zat yang Maha Mengetahui, Rabb dari semesta alam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah etikat keyakinan bangsa Yahudi bahwasanya perubahan syariat itu tidak pernah, kata mereka. Bahkan mereka mengingkari kenyataan. Secara nyata-nyata di dalam syariatnya Bani Israel mengalami banyak-banyak perubahan. Dahulu mereka ketika bertaubat diperintahkan untuk membunuh diri-diri mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika di zaman Nabi Musa 70 ribu lebih mereka beribadah kepada patung anak sapi, sehingga Allah murka dan Allah perintahkan untuk masing-masing mereka membunuh diri-diri mereka. Ini cara taubat mereka. Kemudian Allah hapus. Di zaman Nabi mereka saja penghapusan syariat, penghapusan cara ibadah itu sudah berlaku di zaman mereka. Kenapa harus diingkari? Bukankah syariat mereka, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, mereka saling menghapus? Taurat, Zabur, dihapus syariatnya dengan Injil. Padahal Injil sudah kalangan Bani Israil, syariatnya berbeda dan mereka menyaksikan juga, sehingga mereka iri dan dengki kepada orang-orang Nasrani. Karena syariat di dalam kitab Taurat dan Zabur dihapus dengan Injil, sehingga permusuhan mereka adalah permusuhan agama. Ya. Ini terjadi pada mereka sesama Bani Israil. Ketika Taurat dihapus, dirubah, kemudian syariat Injil mereka murka, sehingga nabinya dikejar-kejar dan dibunuh. Apaan lo? Merubah syariat kita, merubah agama kita. Padahal yang merubah bukan nabinya, Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian kejamnya mereka menolak perubahan syariat. Dan banyak hal di dalam agama mereka Allah haramkan bagi mereka daging. Kemudian Allah haramkan kecuali daging-daging yang menempel di tulang-tulang pada hewan-hewan yang dihalalkan. Ada perubahan. Allah haramkan banyak hal, kemudian Allah halalkan untuk Bani Israil. Seperti yang tertera di dalam surat Ali Imran, illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala Taurat. Israil sendiri, yaitu yang bernama Yakub alaihissalam, dahulu dia mengharamkan beberapa hal sebelum diturunkan Taurat. Ini terjadi. Bagaimana orang-orang Yahudi mengingkari terjadinya masa perubahan, padahal nyata ini semua dilakukan karena kufur kepada Allah, congkak kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah. Seperti itu. Nabi mereka sendiri, Nabi Yakub mengharamkan sesuatu. Itu juga termasuk bagian syariat. Kemudian Allah perbarui syariatnya dengan diturunkannya Taurat. Terjadinya perubahan adalah sesuatu hal yang bisa diterima akal dan bisa diterima oleh syariat.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka di dalam ayat ini dikatakan manansakh min ayat. Tidaklah kami membatalkan satu ayat atau menghapusnya atau melupakannya, menghilangkannya. Pasti kita akan datangkan yang lebih baik. Ini janji Allah. Allah mendatangkan sesuatu yang lebih baik darinya, misalnya atau paling tidak yang seimbang, semisal dengan. Sehingga syariat itu ketika saling menghapus, maka dihapus dengan sesuatu yang lebih utama atau paling tidak semisalnya. Dahulu syariat Nabi ada. Di dalam syariat Nabi ada, dalam satu keluarga boleh saling menikah, kakak boleh menikahi adik, adik boleh menikahi kakak. Itu syariat zaman tersebut. Karena apa? Karena manusia di saat itu sangat sedikit terbatas. Manusia yang hidup di muka bumi hanya ada sendirian. Kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam pasangannya yaitu Hawa. Hawa satu tubuh dari Adam, tulang rusuknya. Kemudian Allah katakan wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tebar luaskan manusia dari keduanya, Adam dan Hawa. Ya, kalau syariat kita kan seharusnya ya sedaging kemudian menikah, itu pernikahan saudara haram syariat. Tapi syariat Nabi Adam karena kondisinya, karena keadaannya seperti itu, maka di saat itu Allah halalkan. Halal. Bahkan zaman seperti ini masih berlaku di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel boleh menikahi kakak dan adik. Artinya perempuannya ada kakaknya, adiknya dinikahi sekaligus dua-duanya. Dia menikahi kakaknya perempuan yang besar, kemudian menikahi kakak adiknya yang lebih kecil. Boleh sekaligus dua-duanya hidup, boleh. Di zaman kita, saat kita sudah tidak boleh. Illa maqsam, kecuali salah satunya telah tiada. Kakaknya meninggal, dinikahi adiknya. Boleh. Tapi dua-duanya hidup itu tidak boleh. Yang dimana di zaman jahiliyah masih berlaku. Menikahi saudari. Bahkan jumlah pernikahan di zaman dahulu mungkin tidak dibatasi. Di dalam syariat Nabi Daud menikahi 100 wanita. Di zaman Islam berbeda lagi. Ini menunjukkan perubahan-perubahan syariat antara Nabi ke Nabi, antara syariat ke syariat yang lain. Terjadi perubahan. Ini bukan berarti Allah bodoh, bukan berarti yang sebelumnya salah kemudian setelahnya benar, bukan seperti itu. Allah mensyariatkan sesuatu benar di saat karena sesuai keadaan dan kenyataan zaman, tempat, waktu, saat itu. Maka ketika terjadi perubahan zaman tidak berlaku lagi. Ibarat ya mudahnya mata uang. Mata uang di zaman kita merdeka dulu berbeda dengan mata uang sekarang. Kalau mata uang yang terdahulu dipakai untuk transaksi di zaman sekarang berlaku tidak. Artinya perkembangan zaman itu ada. Zaman itu berkembang. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan syariat sesuai dengan perkembangan perubahan zaman. Banyak dalam syariat-syariat yang berubah. Sholat. Walaupun sholat semuanya ada, tapi tata caranya berbeda. Bahkan di dalam syariat kita
awal mula syariat Islam, sholat disyariatkan 50 kali. Allah memerintahkan nabinya 50 kali. Kemudian dihapus menjadi 5 kali. Ini bentuk perubahan syariat dalam agama kita. Puasa yang wajib dahulu di awal Islam adalah puasa Asyura. Kemudian dihapus dengan datangnya bulan Ramadan. Penghapusan ayat, penghapusan syariat, penghapusan harta ghanimah. Di awal Islam ketika berperang, kemudian musuh kalah, harta bendanya dikumpulkan, kemudian akan diambil oleh petir, terbakar semua. Kemudian di tengah-tengah syariat Islam, harta rampasan perang berubah menjadi halal. Wa anna lillahi khumsahu wa li rasul wa li dzil qurba. Allah turunkan syariat tentang harta rampasan perang. Bahwasanya bagi Allah seperti mana. Demikian pula untuk Rasulnya, kerabatnya, dan orang-orang yang miskin. Bahkan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Padahal sebelumnya dikumpulkan tidak boleh mengambil. Barang siapa yang mengambil termasuk dosa besar. Tapi berjalannya beriringan waktu, Allah halalkan. Lain-lain yang masalah. Bahkan termasuk sholat di awal Islam beberapa bulan, 6 bulan menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kiblatnya Sham. Ya, kemudian berubah menghadap Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika bis sama. Falan waliyannaka qiblatan tarduha. Di sela-sela Rasulullah SAW dan kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian tiba-tiba berubah. Ini pula yang membuat orang Yahudi murka kepada orang Islam. Loh, kita sudah benar-benar menghadap Baitul Maqdis, kok berubah lagi? Ini apaan? Islam itu main-main. Al-Quran itu yang bohong kan? Rekayasa Nabi Muhammad. Sholat bermain-main. Sudah menghadap Baitul Maqdis, kenapa harus berubah menjadi Ka'bah? Yang posisi Madinah ketika itu, ya, bertolak belakang, ibarat timur dan barat. Kalau menghadap Baitul Maqdis berarti menghadap timur, begitu menghadap Ka'bah berarti menghadap barat, sehingga terjadi perubahan kiblat di saat kaum muslimin sholat. Ketika datang ayat itu, para sahabat ketika itu menghadap itu, kemudian diseru, "Ala inna qiblata." Ketahuilah bahwasanya kiblat telah berubah. Maka kaum muslimin sholat yang ketika menghadap timur, maka imamnya berjalan mundur menghadap barat, kemudian sholat menghadap makmumnya berdemikian. Disebut dalam sejarah itu masjid kiblat, dua kiblat, masjid dua kiblat. Karena di saat itu diturunkan ayat, sedangkan kaum muslimin para sahabat sholat, kiblatnya yang tadinya ke timur berubah ke barat, sehingga disebut namanya kiblat, masjid dua kiblat. Ini salah satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya masjid yang pernah sholat terjadi dua kiblat adalah Masjidul Quba, yaitu Masjid Quba. Ada dua riwayat namanya ini. Ini semua merupakan perubahan. Manansakh min ayat itu. Tidaklah kami membatalkan ayat, mengganti ayat. Kalimat nasakh di dalam bahasa Arab bermakna izalah, yaitu menghilangkan, mengganti. Dan pembahasan ini dibahas panjang lebar di dalam kaidah usul fikih,
Di dalam pelajaran fikih ada namanya usul, pokok fikih, induk fikih. Ada subbahasan tentang nasakh, termasuk pembahasan yang paling akhir, yaitu penghapusan hukum. Bahwasanya dalam syariat kita dikenal menghapus, diubah, sebagaimana nasakhatis syamsu ad-dunya, matahari menghapus bayangan. Begitu matahari di atas kepala, maka orang tidak punya bayangan lagi. Ya, ketika matahari jauh, maka muncul bayangan. Begitu matahari di atas kepala, hapuslah bayangan itu, tidak berbayang. Maka sholat zuhur syariatnya ketika sudah muncul sedikit ke arah, ya, matahari bergeser ke arah barat, sedangkan bayangan ke arah timur, itulah waktu zuhur, namanya zawal. Matahari sudah bergerak, sudah tergelincir mana? Ke barat, sedangkan bayangan ke arah timur. Ketika sudah muncul bayangan sedikit ke arah timur, itu berarti sholat masuk waktu zuhur. Ini kalimat nasakh secara bahasa. Matahari menghapus bayangan, yaitu sinarnya. Sedangkan nasakh secara syar'i rafuh, yaitu mengangkat hukum yang syar'i yang pertama dengan syariat yang kedua, dengan adanya jeda waktu. Ini namanya nasakh. Dan nasakh terjadi pada semua agama. Terjadinya perubahan nasakh, pembatalan hukum itu terjadi pada setiap syariat. Dalam syariat Islam sangat banyak sekali. Syariatnya Nabi Musa juga demikian. Tadi diperintahkan membunuh jiwa mereka, kemudian Allah Maha kasih sayang kepada mereka, kemudian dihapus, tidak dengan cara bunuh. Karena kalau setiap mereka berdosa dibunuh, mereka akan habis. Bani Israel tidak akan berdiri seorang pun. Karena siapa di antara mereka yang tidak berdosa. Ya, kalau syariat itu diberlakukan zaman sekarang, nggak muncul satu Bani Israel hidup di masa sekarang. Musnah. Tapi Allah Maha kasih sayang. Walaupun mereka Bani Israel itu, mereka orang bangsa Yahudi yang sedemikian pokoknya, sedemikian jahatnya, tapi Allah masih kasih sayang. Allah berikan kesempatan hidup, walaupun hidupnya juga kurang ajar. Ya, tidak perlu dibelas kasih, tapi ternyata Allah memberikan belas dan kasih. Dan itu ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Kenapa Bani Israel bangsa kerak, bangsa Bani hidup? Itu hikmah Allah, itu hak Allah. Kita tidak bisa mensomasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada hikmah. Bani Israel sekarang menjajah sejak zaman dahulu. Kalau mereka tidak dijajah, ya menjajah. Di zaman Nabi Musa mereka dijajah oleh Firaun. Kemudian mereka berbuat kurang ajar dan seterusnya. Itu ujian bagi manusia. Sebagaimana Allah menciptakan pula iblis, syaitan dan bala tentara. Kenapa Allah ciptakan iblis? Allah ciptakan manusia akan diganggu oleh syaitan. Kalau dimusnahkan saja oleh syaitan ada hikmah. Kita tidak bisa mensomasi apa yang Allah tetapkan. Kewajiban kita adalah tunduk dan patuh, menjalani hidup dengan baik, dan kita berbaik sangka kepada Allah. Tentu semua itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka dalam syariat ini terjadi nasakh, perubahan. Ada ayat yang sifatnya dihapus, yang dihapus bacaannya dan hukumnya sekaligus. Dan ini banyak. Dihapus hukum, ya demikian juga bacaannya. Ada yang ayat yang dihapus bacaannya saja, hukumnya berlaku.
Ada yang ayat masih bisa dibaca, namun hukumnya sudah dihapus, atau dihapus bacaannya, dihapus hukumnya ayat 3, dihapus hukum dan bacaannya sekaligus. Seperti ayat yang berbicara tentang menyusui. Di dalam ayat Al-Quran dahulu, fima nazala minal Quran, berkata Aisyah, fima nazala minal Quran asyru ayat asyru rodoat maklumat yuhadimna. Aisyah Ummul Mukminin, dia bercerita dahulu di antara apa yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, yaitu 10 ayat tentang susuan. Apabila seorang wanita menyusukan kepada bayi 10 kali susuan, maka akan menjadi mahram. Karena darah susu adalah darah dan daging. Kalaupun kelahiran jelas seayah seibu, berarti sedarah sedaging. Susuan juga demikian. Bayi yang disusui oleh seorang ibu itu akan menjadi darah dan dagingnya, sehingga menjadi mahram. Dahulu perintahnya yaitu 10 kali susuan. Kalau 10 kali menyusu lebih, maka menjadi mahram. Jadi ibu susuan, saudara saudari susuan, suaminya menjadi ayah susuan, sehingga bayi ini menjadi keluarga besar wanita yang menyusui. Dahulu 10 kali susuan, semuanya besar, kemudian dihapus, sehingga tidak lagi dibaca. Hukumnya juga tidak berlaku. Mau dicari ayatnya, ayat mana? Ayat susuan 10 kali sudah nggak ada. Sudah Allah batalkan, sudah Allah hapus, sudah Allah lupakan, Allah hilangkan dari ingatan manusia. Mau dibaca juga nggak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu munazzilul Quran, Allah lah yang menurunkan. Kalau Al-Quran turun kepada manusia, maka pada akhirnya Al-Quran itu akan diangkat di hadapan. Dan hari kiamat kelak mendekati tegaknya hari kiamat, Al-Quran akan diangkat, akan dihapus oleh Allah. Diangkat dan dihapus dalam segala tulisan bentuk apapun, dan terhapus dari dada-dada yang menghafalnya. Al-Quran dihafal, tidak. Orang tidak lagi sanggup membaca karena sudah dilupakan. Allah sudah angkat dia Al-Quran, sehingga membaca satu huruf pun nggak bisa. Sebagai contoh, ayat susuan ini, ayat susuan yang tadinya 10 menyusui, sudah Allah hapus, Allah hilangkan. Bacaannya juga hukum. Mana ada orang sekarang bisa membaca ayat itu? Nggak bisa. Sekarang orang pakar-pakar ahli bahasa menyusun lafadznya juga tidak akan bisa. Kalau bacaan Al-Quran itu merdu, bagus, indah, huruf-hurufnya sesuai. Wal asr innal insana lafi khusr. Indah. Syair pun kalah jauh. Sekarang kalau ahli syair, ahli bahasa, ahli apapun, kemudian menyusun kembali ayat yang Allah hapus, juga nggak akan mampu bisa. Dibaca juga waktu, nggak enak didengar. Sama anak kecil pun ditertawa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari bawah. Menunjukkan Al-Quran itu tidak bisa direkayasa. Ditambah satu huruf pun nggak bisa. Dikurangi satu pun nggak bisa. Apalagi ada isu Al-Quran hilang separuh ayat. Al-Quran ayat-ayat tertentu hilang dari Musa, nggak mungkin. Allah menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang pasti akan menjaganya. Berbeda dengan Taurat satu Injil, ulama-ulama mereka berubah. Tapi Al-Quran tidak bakalan bisa. Sebagai contoh, ayat yang hilang saja mau ditetapkan, mau ditaruh di dalam surat apa juga. Di ayat keberapa juga nggak ada yang tahu. Padahal dahulu pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Rasulullah, Aisyah, istri-istri Nabi dahulu pernah membacanya.
Tapi begitu diangkat sudah tidak ada di memori. Ini kekuasaan Allah Subhanahu. Kemudian dihapus dengan 5 kali susulan. Tadinya 10 kali, dihapus hukumnya bacaannya dengan 5 kali. 5 kali susulan juga dihapus. Tapi yang dihapus bacaannya, hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Maka di saat sekarang di dalam syariat Islam, wanita manapun yang memberikan susuan kepada bayi yang mengenyangkan usia kurang dari 2 tahun, maka menjadi haram. Dia menjadi ibu susuannya. Bayi tersebut menjadi keluarga sang ibu yang memberi susu. Dia sedarah dan sedaging. Karena susu itu ibaratnya adalah darah dan daging. Bayi yang lahir 3 kilo, 2,5 kilo disusui oleh ibu, kemudian tumbuh menjadi 5 kilo, 7 kilo, itu darah dan daging ibu. Walaupun dia bukan kelahiran dari kedua ayah dan ibu, tapi dia sedarah sedaging dengan ibu yang menyusui sebab susuan. Rasulullah SAW bersabda, Inna rodo'ah tuharrimu ma tuharrimul ibadah. Rasulullah SAW menekankan, menjelaskan, sesungguhnya susuan menjadikan mahram seseorang sebagaimana mahramnya kelahiran. Orang yang dilahirkan satu perut, satu ayah, satu ibu, jelas dia saudara-saudara. Tapi kalau yang susuan, maka Rasulullah mengenalkan kepada kita, sesungguhnya susuan mengakibatkan seseorang mahram sebagaimana mahramnya kelahiran. Maka ayat susuan yang 5 ini juga dihapus. Ayatnya dimana, di surat apa, ayat keberapa, tidak ada yang tahu. Memori kosong. Padahal dahulu dibaca. Tapi kalau mau disusun, nggak bisa. Dihapus bacaannya. Sedangkan hukumnya masih berlaku. Hal ini sebagaimana ayat rajam. Ayat rajam di dalam syariat Islam ada perintah rajam bagi orang yang berzina. Kalau yang berzina kemudian dia belum menikah, maka dalam surat An-Nur Allah katakan fajliduhum mi'ata jaldah. Allah perintahkan untuk mencambuknya 100 cambukan bagi pezina. Pezina yang belum menikah, dua-duanya dicambuk 100 cambukan. Ayat ini dalam surat An-Nur keempat atau ketiga, ya dilihat, ya fajliduhum mi'ata jaldah. Ini adalah hukum dari zina. Tapi bagi yang belum menikah, ada pun yang sudah menikah, dahulu adalah ayat namanya ayat rajam. Diperintahkan untuk dirajam, yaitu ditanam seluruh tubuhnya, kepalanya dinampakkan, kemudian dilempari pakai batu sampai mati. Itu namanya rajam. Bagi yang sudah menikah, kemudian dia berzina, maka ditanam, kepalanya dimunculkan, dilempari batu sampai mati. Ayat ini telah Allah hapus bacaannya, tapi hukumnya tetap berlaku. Kenapa Allah dihapus? Suka-suka Allah. Tentu Allah memiliki hikmah. Di antara hikmahnya, dahulu di zaman Bani Israel, Allah tuliskan ayat-ayat rajam tersebut di dalam Taurat, Zabur, Injil. Jelas-jelas nampak, jelas-jelas mereka membacanya, jelas-jelas mereka memplorotinya, tapi meninggalkan hukum rajam secara sengaja. Sedangkan umat ini diuji. Apakah umat ini juga akan seperti Bani Israel yang meninggalkan hukum rajam? Kalau di zaman Bani Israel ayatnya tertera jelas, bahkan terulang-ulang di dalam kitab mereka, tapi mereka sepakat meninggalkan hukum rajam. Tapi umat Islam diuji.
dengan tidak dicantumkan ayatnya, namun hukumnya masih berlaku. Apakah Islam akan meninggalkan hukum rajam sebagaimana umat zaman dahulu, atau justru melakukannya, mempraktekkan, mengamalkan? Jadi ujian bagi umat. Ini ayat-ayat yang dihapus hukumnya, bacaannya. Ada yang dihapus hukumnya, ada yang dihukum dihapus bacaannya. Sebagai contoh ayat yang dihapus hukumnya, walaupun bacaannya masih ada, yaitu ayat yang berkaitan tentang menjalani masa iddah. Bagi wanita masa iddah zaman dahulu, apabila ditinggal mati suaminya, mereka menunggu sampai 1 tahun. Haulain ilal hauli mataan, ya, dalam surat Al-Baqarah atau surat apa? Ya, mataan ilal hauli ghairu ikhraj. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dia menjalani masa iddah selama setahun. Mataan ilal hauli ghairu ikhraj. Ya, dia menunggu sampai 1 tahun, tidak boleh menikah, harus menjalani masa iddah, masa berkabung, masa bersedih, masa berbela sungkawa ketika suaminya meninggal. Dahulu waktunya sampai 1 tahun, tapi ayat ini dihapus, yaitu masih dibaca, dihapus hukumnya. Allah ganti dengan arba'ata ashhurin wa asyhar. Waladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyhar. Diganti dengan 10 bulan, 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhur 4 bulan 10 hari. Berarti dirubah menjadi yang lebih ringan. Tadinya 1 tahun menjalani masa iddah, berkabung, bersedih, berbela sungkawa, maka diringankan oleh Allah menjadi, ya, 4 bulan 10 hari, 128 hari. Ibarat kalau dok SMS, sudah cukup lama 4 bulan 10 hari. Setelahnya harus hamil. Jadi contoh, termasuk yang dihapus, ya, hukumnya adalah ayat perang yang tertera dalam surat Al-Anfal. Iyyakum minkum isruna sabiratu yaghlibu mi'atin wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfan. Al-an khaffafallahu ankum. Iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atin wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfan bi'idznillah. Wahai orang-orang yang berperang, ya, apabila engkau memiliki pasukan 20, maka 20 itu bisa menghabisi musuh sejumlah 200. Kamu tidak boleh lari dari pasukan yang jumlahnya 200. Artinya apa? 1 orang banding 10 musuh. Ya, ini kekuatan Islam di awal perjuangan Islam. Kalau perjalanan musuhnya 5, musuhnya 7, nggak boleh mundur. Kamu seorang diri mampu menghadapi 10 orang. Itu di awal Islam. Maka di zaman dahulu jumlahnya 300 menghabisi 900 mudah. Tapi sekarang tidak. Karena dahulu 1 banding musuh 10. Dan tidak boleh lari. Kalau lari dari 10 orang musuh, berarti dia munafik, karena berlari dari peperangan. Itu awal Islam. Kalau kamu memiliki 100, akan mengalahkan 1000. Al-an, kata Allah, sekarang khafafallahu ankum, Allah ringankan untuk kalian. Kalau engkau memiliki pasukan 200, memiliki pasukan
1000 akan mengalahkan 2000. Artinya 1:2. Satu musuh kita 3 boleh lawan. Satu musuh kita 2 hadapi. Apalagi 1 sama 1. Gasak sudah. Itu kekuatan muslimin di awal Islam. Karena Allah mengetahui lemahnya kaum mukminin, akidahnya, manhajnya, pola pikirnya, kemampuan fisiknya, maka Allah ringankan. Dulunya 1:10, sekarang 1:2. Kalau musuh ya 3, ya pun nggak usah kamu latih. Ini sangat. Dan ini berubah. Dan Allah merubahnya melihat situasi, kondisi dan real di sana. Di saat awal Islam berbeda dengan setelah itu. Ini semua Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nasibnya. Kuasa dan merubah hukum, bisa jadi merubah yang berat menjadi ringan, atau yang ringan menjadi berat, atau yang serupa. Ma'wa'at kepada yang lebih berat. Seperti contohnya puasa. Puasa dahulu yang wajib adalah puasa Asyura. Kemudian Allah berubah menjadi puasa Ramadan 30 hari. Ini merubah syariat yang ringan menjadi berat, puasa Ramadan. Tentu Allah Maha Hikmah. Ada hikmah. Dan hikmahnya sangat banyak. Di bulan Ramadan hikmahnya sangat banyak. Tidak dibandingkan hanya Asyura 10 hari. Allah ubah sesuatu yang berat menjadi ringan, dan ini banyak. Sholat menggunakan wudu berubah menjadi tayamum menggunakan debu. Menghadap kiblat boleh tidak menghadap kiblat. Dulu sholatnya 50 menjadi 5 kali. Merubah sesuatu yang berat menjadi ringan. Contohnya paling banyak adalah dan perubahan-perubahan itu, penggantian ayat itu terjadi. Ma'ansa min ayat, tidaklah kami membatalkan satu ayat. Ayat diturunkan kemudian dibatalkan, dihapus, aununsiha, atau kami melupakannya, dilupakan. Kalau ayat sudah dilupakan, tidak mungkin terbaca kembali. Ada sebagian orang ya tentang ayat rajam, ya, wasyaikhatu idza zanaya farjumuhum balbatta katalam minallah. Ini sebagian mengatakan ini ayat yang dihapus tentang ayat rajam, tapi dibaca saja kurang enak. Ya, tidak pas. Karena wahyu itu datang dari Allah. Begitu Allah hapus, tidak lagi bisa dibaca. Suatu hari para sahabat yang mereka gemar melakukan sholat malam, dan yang namanya sholat malam itu membaca Al-Quran, hafalannya dikeluarkan semua. Dan ini merupakan perilaku para sahabat sholat malam. Nisfahu kaum muslimun tauzil alaih waratilil Qur'ana tartila. Separuh malam bangun, tidak seperti kita. Separuh malam ngobrol, selebihnya tunggu. Sahabat tidur separuh malam, separuhnya lagi bangun sholat tahajud, membaca Al-Quran, mentartilkan Al-Quran. Bahkan sebagian menambah separuh lebih, 2/3 malam dipakai sholat, sepertiganya untuk tidur. Tauzid alaih awunkus min bukuli, atas sebaliknya, tidur 2/3-nya, sepertiga malamnya bangun malam membaca Al-Quran, berdiri. Para sahabat pada suatu malam yang mengerjakan sholat malam membaca ayat tertentu, ternyata tidak bisa. Mau membaca tidak bisa, mau dibaca tidak bisa. Dan banyak sahabat yang melakukan itu. Banyak yang sholat malam membaca ayat tersebut ternyata sudah tidak bisa.
Pagi harinya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tadi malam melaksanakan sholat bukan untuk riya, ya untuk meminta penjelasan. Dan aku ingin membaca ayat ini ternyata tidak sempurna. Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Datang sahabat yang kedua, yang ketiga, sahabat yang kelima dan seterusnya. Aku juga mengalami demikian. Maka Rasulullah mengatakan nusikal bariyah. Pada tadi malam ayat-ayat Al-Quran Allah angkat, Allah harus, Allah ganti. Maka apabila sudah diganti, apabila Allah angkat, maka tidak lagi seorang pun yang sanggup membacanya walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Ini menunjukkan Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Mukjizat Rasulullah SAW yang turun dari Allah secara langsung. Ketahuinya, Al-Quran itu bahasa Arab. Terdiri dari 30 juz. Satu juznya 10 lembar. Berarti kalau 30 juz berarti berapa lembar? Ya, satu juznya 10 lembar bolak-balik. Kalau 30 juz berarti 300 lembar bolak-balik. Ternyata banyak yang menghafal. Bukan orang Arab, orang Cina, orang Indonesia, anak kecil, orang tua, anak kecil hafal. Itu kalau bukan wahyu dari Allah, dari siapa? Oh, menempelkan Al-Quran di hati-hatinya ke orang yang bukan. Ada anak kecil belum 15 tahun hafal Al-Quran. Orang Jawa, orang Cina, orang Kamboja, semua negeri ada yang menghafal. Anak-anak kecil, orang Inggris, orang Amerika. Bahasanya beda, tapi kok bisa menempel? Oh, hendaki akan tadi. Oh, memberikan ilmu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allah memberikan izin dan taufik kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka berbahagialah orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang di dadanya menempel Al-Quran, yang akan menjadi syafaat dia di hari kiamat di alam kuburnya. Al-Quran memberi syafaat di alam kubur di hari kiamat, di dadanya menempel Al-Quran. Dia akan bebas dari azab. Bukan hanya orang-orang, seluruh dunia, yang tua, yang muda, yang wanita, yang pria, Allah tempelkan di dadanya ayat Al-Quran. Anak kecil loh, baca ayatnya lancar, fasih. Maha suci Allah. Apakah kita tidak tertarik? Apakah kita tidak ingin seperti itu? Apakah tidak ingin anak-anak kita, keturunan kita seperti orang seperti itu yang Allah karuniai Al-Quran, menempel di dadanya ayat-ayat Al-Quran. Anggap aja berapa surat An-Naba, dia membacanya bagus, hafal tanpa salah. Kita tidak ingin demikian. Itu akan menjaga diri kita dari siksa kubur, dari azab hari kiamat. Mau disiksa Al-Quran, nempel di situ. Apakah akan disiksa? Tidak bakal. Maka berbahagialah orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran. Al-Quran Allah kehendaki hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Allah izinkan. Bukan hanya orang Arab. Artinya ditanya artinya apa? Enggak tahu artinya baca. Bismillah aja artinya enggak tahu. Baca surat Li'ila fi Quraisy apa artinya? Enggak ngerti. Artinya aja enggak tahu, dia bisa hafal. Ini menunjukkan Al-Quran mukjizat dari Allah. Betul-betul Al-Quran itu dari Allah. Bahkan banyak anak kecil, bahkan bayi kurang dari 5 tahun banyak yang hafal Al-Quran. Bukan orang Arab. Ternyata subhanallah. Apakah kita tidak menghendaki keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak seperti itu? Menguasai Al-Quran ini yang hendaknya menjadi cita-cita.
selagi kita hidup, selagi kita diberikan kesempatan hidup di dunia, kita membiayai, mengasuh, mendidik generasi Al-Quran. Orang yang menginfakkan hartanya untuk Al-Quran tidak akan pernah rugi. Lam takun tijaratan lam takun. Perniagaan yang tidak pernah merugi selamanya, merugi di dunia, merugi di alam kubur, merugi di akhirat, tidak akan pernah rugi. Orang yang menginfakkan hartanya untuk Al-Quran. Maka kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, kita berbagi kepada mereka yang hafal Al-Quran. Kita sumbang mereka, kita bahagiakan mereka. Kamu akan kecipratan pahala. Kita memiliki harta, sumbangkan ke rumah-rumah Quran melalui membaca. Kamu akan kecipratan pahala. Walaupun kamu tidak tahu Al-Quran, bukan Al-Quran yang tidak bisa kebalik. Maka Al-Quran mukjizat dari Allah. Maka dalam ayat ini tidaklah Allah menghapus satu ayat ataupun melupakannya, kecuali Allah mendatangkan yang semisal dengannya lebih baik atau sepertinya. Dan ketika orang-orang Yahudi mengingkari ini semua, maka Allah bantah, alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kamu tahu bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha. Bila Allah maha mampu atas segala, mengapa kita mengingkari perubahan itu, perubahan syariat, penghapusan ayat? Allah mampu menurunkan, Allah mampu mengangkat. Sampai di sini ya kajian kita pada malam ini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.